Assalamualaikum. Setelah kalian mempelajari pengertian data, sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu membaca suatu data. Membaca suatu data sangatlah penting karena kita jika sudah mengerti data yang berupa angka-angka kemarin yang sudah ditunjukkan, kita harus bisa membaca suatu data. Yang pertama adalah untuk membaca suatu data diperlukan. Nah ini, harus mengetahui dua elemen dasar pada setiap data, yaitu 1. Kelompok benda, 2. Frekuensi benda. Sekali lagi, 1. Kelompok benda, 2. Frekuensi benda. Apa itu kelompok dan frekuensi? Untuk lebih jelasnya, kita lihat sebuah contoh. Di bawah ini ada sebuah tas yang berisi banyak buah. Kita lihat. Nah, di sini ada jeruk, ada mangga, dan ada apel. Kita cek di sini, kita cek apa saja yang ada di dalam tas tersebut. Yang pertama adalah jeruk. Ada berjumlah 8 buah. Apel 4 buah, dan mangga 5 buah. Sekarang perhatikan. Di sini sudah tertera jeruk 8, apel 4, dan mangga 5. Kita pertama akan kotakin yang warna merah, yaitu yang jeruk, apel, dan mangga. Ini dinamakan dengan kelompok benda. Sedangkan yang 8, 4, dan 5 dinamakan dengan frekuensi benda. Dari sini, apakah mulai mengerti? Kalau belum mengerti, kita cek selanjutnya. Jadi, kelompok benda adalah benda atau kelompok apa saja yang ada dalam data yang hendak dihitung. Jadi buat kalian yang misalnya kebingungan, apa sih kelompok benda itu? Kamu cek aja di dalam sebuah daerah gitu ya. Tadi dikatakan di dalam sebuah data. Data yaitu buah yang ada di dalam tas. Kamu cek di dalam tas itu ada apa aja. Yang pertama tadi ada mangga, kedua ada jeruk, ketiga ada apel. Dibolak-balik sama saja. Nah, kemudian kamu cek dulu tas yang biasa kamu bawa. Apa saja kelompok benda? Yang pertama pastilah buku. Yang kedua alat tulis. Yang ketiga barang-barang lain. Betul kan? Itulah yang dinamakan dengan kelompok benda. Yang kedua adalah frekuensi. Nah ini. Frekuensi itu adalah jumlah dari anggota suatu kelompok dalam suatu data. Jadi, seperti tadi misalnya di dalam tas ada mangga. Kamu cek berapa jumlah mangga yang ada dalam tas itu. Itulah yang dinamakan dengan frekuensi. Begitu ya, jelas ya. Di sini misalnya ada tas gitu. Di dalam tas itu ada berapa buku? Nah, jumlah bukulah itu yang dinamakan frekuensi. Bukunya dinamakan dengan kelompok benda. Jelas? Sudah mengertikah kalian? Jika belum mengerti, jangan lupa untuk kembali ke detik-detik awal penjelasan materi ini. Jika sudah mengerti, bagus, kita lanjutkan dengan mengerjakan sedikit contoh. Yang pertama, kita lihat di situ ada makanan dalam suatu restoran dan ada pemesannya. Di situ saya sudah tuliskan kelompok benda dan frekuensi. Kita lihat yang pertama ya. Di kotak merah sudah itu. Nah, menurut kalian kelompok bendanya adalah bakso. Betul sekali. Pemesannya
itu dinamakan dengan frekuensi, yaitu berapa? 15. Simple. Yang kedua, kita cek lagi. Ting. Nah, ini dia. Lumpia basah termasuk dalam kelompok bendanya. Frekuensinya berapa? 8, karena yang memesan ada 8. Sudah mengertikah kalian? Jika belum mengerti, ingat untuk kembali lagi ke bagian di mana penjelasan mengenai membaca suatu data dijelaskan. Kalau masih tidak mengerti, silahkan bertanya kepada guru kalian. Tapi ingat, pelajari dulu dengan baik, baru bertanya. Bukan dibiarin, kemudian tahu-tahu bertanya. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan latihan soal. Fokus. Perhatikan tabel data berikut ini. Jumlah hewan dalam suatu daerah, kita anggap di sini ada sebuah sawah gitu ya. Di situ ada sapi, jumlahnya 65, domba 23, ayam 47, bebek 24, dan musang 7 ekor. Pertanyaannya yang pertama, berapa jumlah ayam yang ada di dalam daerah tersebut? Jawabannya adalah 47. Karena kenapa? Jumlah sama dengan frekuensi. Ingat-ingat. Yang kedua, hewan apa yang mempunyai frekuensi 23? Kita lihat di bagian tabel, silahkan dicek. Jawabannya adalah domba. Karena kenapa? Yang cocok mempunyai frekuensi 23 adalah domba saja. Bebek 24, sehingga tidak cocok. Yang ketiga, berapa frekuensi dari bebek dalam daerah tersebut? Jawabannya adalah 24. Kenapa? Karena tertulis dalam data tersebut, bebek yang ada dalam daerah tersebut adalah 24 ekor. Kemudian, hewan apa yang mempunyai frekuensi tertinggi? Sapi. Kenapa bisa sapi? Karena frekuensi sapi adalah yang paling tinggi, 65 ekor. Sudah mengerti? Kalau belum, dipelajari lagi di bagian penjelasan. Kita lanjutkan dengan latihan pengayaan. Yang pertama, masih dengan tabel yang sama, yaitu jumlah hewan dalam suatu daerah. Tapi kita cek pertanyaannya. Berapa frekuensi dari hewan yang mempunyai 4 kaki? Silahkan dijawab. Jawabannya adalah 95. Loh, kok bisa 95? Ya, pertanyaannya adalah hewan yang mempunyai 4 kaki. Kita lihat di dalam tabel yang mempunyai 4 kaki yang pertama adalah sapi, domba, dan juga musang. Dan yang ditanyakan adalah frekuensinya. Jadi kalau 4 kaki, ya berarti otomatis sapinya berapa, dombanya berapa, musanya berapa. Di total jadi 1. Jadi jawabannya adalah 95. Jelas kan? Ya. Pertanyaan berikutnya. Berapa frekuensi dari hewan yang mempunyai 4 kaki? Diberi waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah 95. Jika kamu sudah benar, bagus sekali. Jika tidak, perhatikan. Pertanyaannya adalah frekuensi dari hewan yang mempunyai 4 kaki. Kita lihat dalam tabel data tersebut, yang mempunyai 4 kaki adalah hewan 1, sapi, 2, domba, yang ketiga adalah musang. Dan ditanyakan frekuensi dari hewan yang mempunyai 4 kaki. Seperti kita tahu bahwa frekuensi adalah jumlah dari suatu kelompok benda. Yang mempunyai 4 kaki, yang diketahui adalah sapi, domba, dan musang. Berarti jumlahnya ada berapa? Jumlahnya adalah 95. Ya, berapa selisih ayam dan domba di daerah tersebut? Kita cek di situ frekuensinya ada berapa? Silahkan dicari jawabannya. Jawabannya adalah 24. Karena ayam
47 dan domba 23. Sehingga menunjukkan bahwa selisihnya 47 dikurangi 23 sama dengan 24. Simpel kan? Kalau jeruk, apel, mangga itu dinamakan dengan kelompok benda atau kelompok lah singkatnya. Kemudian 845 itu adalah frekuensi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika kalian harus membaca dengan bentuk yang seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Bahkan membaca yang seperti ini. Gimana? Ya kan? Untuk itulah kita akan belajar untuk melihat grafik ini. Ini dinamakan grafik ya, ngomong-ngomong. Dan kita di video kali ini akan belajar mengenai membaca suatu grafik. Untuk membaca suatu grafik, pertama-tama terlebih dahulu kalian harus bisa untuk membaca sebuah tabel. Tabel data lebih tepatnya, ya kan? Kita lihat di sini ya, ini ada daftar pengunjung kolam Januari-April 2020. Jelas ya. Nah, kita lihat yang pertama. Di sini kelompoknya adalah Januari dan pengunjungnya itu dinamakan apa? Frekuensi. Di Januari frekuensinya adalah 40. Sedangkan di Maret frekuensinya adalah 30. Simple dan bisa dimengerti ya. Kalian harusnya sudah bisa. Nah, bagaimana dengan grafik untuk membacanya? Nah, untuk membaca grafik kalian harus mempelajari beberapa hal dulu. Kita lihat. Di sini ada contoh, nggak terlalu kelihatan, tapi sebentar lagi akan dikotakin. Mungkin kalau kalian yang membuat videonya menjadi kualitas kecil bisa digedein dulu sedikit ya. Meskipun ini video gede harusnya sih nggak masalah karena ini isinya cuma gambar. Jadi harusnya videonya kontennya tidak terlalu gede juga. Nah, kita lihat, akan Pak Teo kotakin. Nah, kelihatan ya, ada dua kotak. Yang pertama kotak warna hijau, yang kedua kotak warna merah. Di sini kotak warna hijau terlebih dahulu. Diperhatikan namanya adalah sumbu X. Apa namanya? Sumbu X. Yang horizontal namanya sumbu X. Sedangkan yang kedua adalah sumbu Y. Jadi diingat-ingat ya, sekali lagi ya. Horizontal sumbu X, vertikal sumbu Y. Sekali lagi, horizontal sumbu X dan vertikal adalah sumbu Y. Jelas? Nah, kedua sumbu ini, horizontal maupun vertikal, itu menunjukkan sebuah elemen dari data. Ya, kita lihat yang sumbu X. Biasanya, sumbu X itu digunakan untuk kelompok. Ingat, sumbu X digunakan untuk kelompok. Seperti ini, di bawah ada apel, belimbing, pir, dan jeruk. Kemudian, sumbu Y digunakan untuk frekuensinya. Jadi, diingat-ingat, sumbu X itu untuk kelompok, sumbu Y itu untuk frekuensi. Tapi, bisa juga dibalik menjadi sumbu Y kelompok, sumbu X frekuensi. Tinggal kebutuhan aja. Sudahkah kalian mengerti? Jika belum, jangan lupa mengulang bagian yang belum dimengerti. Oke? Nah, selanjutnya kalau sudah mengerti tentang ini, ya kan? Kita akan lanjut menuju contoh. Jadi ingat-ingat yang bawah horizontal itu sumbu X, yang atas vertikal itu sumbu Y. Biasanya sumbu X digunakan untuk kelompok, sumbu Y digunakan untuk frekuensi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kebingungan bisa dibalik. Jadi sumbu Y yang kelompok, sumbu Y yang frekuensi. Tinggal kebutuhan, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Ini yang tadi, daftar pengunjung kolam Januari sampai April 2020. Jelas ya datanya ya. Sekarang kita akan buat grafiknya. Nah, di sini kita sudah melihat ada sebuah grafik. Menurut kalian, yang sumbu X itu apa? Ya, yang sumbu X adalah kelompoknya. Yang sumbu Y adalah frekuensinya. Jelas kalau itu ya. Sekarang kita lihat ada satu. Nah, di situ ada titik, kelihatankah? Kalau tidak, diperjelas. Nah, di situ. Di situ ada titik. Terus caranya melihat gimana? Kalau dari data tabel kan Januari 40. Lah, terus kalau dari data grafik gimana sih ngelihatnya? Di situ ada Januari, di situ ada 40. Terus gimana hubungannya? Caranya adalah tariklah garis lurus menuju ke sumbu X atau menuju ke sumbu Y. Sebentar. 1, 2, 3. Nah, di sini kelihatan ya.
Jadi titiknya itu ketika ditarik garis ke bawah akan menuju ke bulan Januari, menunjukkan bahwa titik itu ada di kelompok Januari. Dan ketika ditarik garis ke samping menuju ke angka 40, berarti titiknya itu mewakili bahwa di kelompok Januari frekuensinya adalah 40. Sesuai dengan tabelnya ya, itu hanya tabel bantuan. Apakah kalian mengerti? Kalau masih belum mengerti silakan diulang. Kalau sudah mengerti kita cek contoh yang lain. Yang kedua, kita cek ya. Nah, di situ ada titik lagi. Berarti aku lingkari. Menurut kalian tanpa melihat tabel, berapakah dan apakah kelompoknya di titik itu? Ya, di situ kita lihat, kita tarik garis ya ke bawah dan ke samping. Di situ menunjukkan ketika ditarik ke bawah akan menjadi kelompok Maret. Sedangkan kalau ditarik ke samping akan menunjuk ke angka 30. Berarti bisa disimpulkan bahwa kelompok Maret mempunyai frekuensi sebesar 30. Nah, sekarang kita akan lanjut ke latihan soal. Di situ ada daftar buah yang dibawa anak ke sekolah, apel, belimbing, pir, dan jeruk. Dan di situ ada jumlah buahnya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Pak Teo akan tunjukkan titiknya. Kalian silahkan cari kelompoknya dan cari frekuensinya. Yang pertama, silahkan dicek. Kalau belum kelihatan, Pak Teo lingkari merah dulu. Kelihatan ya? Jawabannya adalah kelompoknya kelompok apel dan frekuensinya 8. Kita cek. Ya, kelompoknya kelompok apel dan frekuensinya 8 karena ketika titiknya ditarik ke bawah akan menuju ke kelompok apel dan ketika frekuensinya atau titiknya ditarik ke samping akan menuju ke angka 8. Berarti menunjukkan kelompok apel mempunyai frekuensi 8. Ngerti ya? Simple. Lanjut. Di situ kita akan melihat titik lain lagi. Nah, itu dia. Silakan dicek. Pak Teo akan tunjukkan dengan tanda lingkaran merah. Berapakah kelompok dan frekuensinya? Kelompoknya adalah kelompok belimbing dan frekuensinya adalah 5. Karena ketika ditarik ke bawah sesuai dengan belimbing dan ditarik ke samping akan menunjuk ke angka 5. Simpel ya. Sudahkah kalian mengerti? Jika belum, jangan lupa mengulang bagian yang belum dimengerti. Oke? Nah, bagaimana dengan data yang seperti ini? Kalau tadi kan titik lah, terus ini garis. Bagaimana? Nah, anak-anak, nggak usah pusing. Karena justru data yang seperti ini lebih simpel daripada data titik. Karena kenapa? Kamu secara otomatis tahu kelompoknya. Yang perlu kalian hitung adalah frekuensinya saja. Kita cek ya, yang pertama. Kita lihat di sini, sumbu X. Ya kan, sumbu X menunjukkan apel, belimbing, pir. Berarti itu menunjukkan apa? Kelompok atau frekuensi? Tentu saja kelompok. Yang selanjutnya adalah angka-angka di samping. Itu menunjukkan apa? Ya, itu menunjukkan frekuensi. Jika X-nya sudah kelompok, maka otomatis Y-nya adalah frekuensi. Jelas ya? Selanjutnya, kita lihat di sini. Apel yang pertama. Di situ, Pak Teo kotakin, di situ kelompoknya adalah apel. Karena garis A itu yang berbentuk kotak itu ada di atas apel. Berarti kelompoknya apel dan kita sekarang tarik garis ke samping yaitu angka betul 8. Kalau 8 berarti kita cek apakah 8 itu? Ya, 8 adalah frekuensinya. Berarti kelompoknya apel frekuensinya adalah 8. Sedikit kuis untuk kalian. Kalau pir berapa? Ya, betul. Kalau pir adalah 9 karena sejajar dengan 9. Nah, di sini sudah ada contoh. Kita cek sekarang. Silahkan dicek yang di kotak merah di bagian grafik. Terus kemudian tentukan kelompoknya dan frekuensinya berapa. Yang pertama.
Kelompoknya apa? Frekuensinya berapa? Silahkan dicek. Jelas ya, kelompoknya adalah kambing dan frekuensinya adalah 4. Betul. Lanjut. Yang kedua. Di situ ditunjukkan kelompoknya apa, frekuensinya apa. Kelompoknya adalah bebek dan frekuensinya adalah 10 karena sejajar dengan angka 10. Gampang ya, lanjut. Kelompoknya adalah ayam dan frekuensinya adalah 12. Selanjutnya adalah ini, terakhir. Silakan dicek. Ya, kelompoknya adalah sapi dan frekuensinya adalah 6. Nah, itulah pelajaran mengenai membaca suatu grafik. Tolong, kalau kalian mengerti sangat bagus. Jadi pertahankan pengetahuan kalian dan kerjakan soal-soal yang ada. Jika kalian belum mengerti, ingat bahwa ini adalah video YouTube dan bisa kalian rewind. Jadi ingat-ingat, jangan takut untuk merewind video ini dan simak kembali apa penjelasannya. Oke? Itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu membaca suatu grafik. Sampai jumpa di video lainnya dan selamat mengerjakan juga selamat belajar. Goodbye.